lagi dengan saya Burina, CGP Angkatan 6 Kabupaten Gresik di SD Muhammadiyah 1 Gresik. Kali ini saya akan melakukan coaching percakapan modul 2.3 bersama guru saya, Bu Siva. Silakan Bu Siva diperkenalkan. Oke, perkenalkan, nama saya Siva Alvaris Masari, biasanya dipanggil Bu Siva. Saya di sini akan ikut belajar bersama Bu Rina tentang bagaimana untuk membuat RPP yang benar. Oke, kita saling di sini saling belajar bersama. Oke, Bu Siva, kali ini saya ditugasi untuk mensupervisi Bu Siva. Nanti jadwalnya akan diberikan. Terus yang mau saya tanyakan di sini, kira-kira materi apa yang akan disiapkan untuk supervisi besok? Untuk supervisi besok, insya Allah materinya yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Oh gitu ya. Materi tersebut diajarkan di kelas berapa Bu Siva? Diajarkan di kelas 2. Kelas 2 ya. Kalau saya sendiri yaitu kelas 2 Bali yang keren. Oke, ya siap. Materinya yaitu Penggunaan huruf kapital. Terus untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Kalau untuk langkah-langkah pembelajarannya mungkin seperti RPP yang sebelumnya ya. Biasanya di awal itu saya menggunakan di 5 menit awal itu saya salam, kemudian mengajak siswa untuk berdoa, kemudian melakukan presensi. Nah, di presensi ini biasanya itu saya menanyakan kepada siswa tentang bagaimana perasaan dia hari ini. Jadi ketika nanti di absen, misalnya Renata, jawabnya apakah dia hari itu happy ataukah sedih, seperti itu. Kemudian di awal juga saya biasanya mengajak siswa untuk melakukan ice breaking biar anak-anak itu semangat sebelum memulai pembelajaran. Nanti setelah di awal selesai, saya biasanya menuju ke inti. Nah, di inti pembelajaran ini nanti saya biasanya itu mulai memperkenalkan, menjelaskan kepada anak-anak bagaimana sih tentang penggunaan huruf kapital itu nanti. Nanti juga saya akan mengajak siswa untuk berkelompok, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok, dan nanti di dalam kelompok tersebut saya akan mengajak siswa untuk siswa yang fasih dalam membaca, nanti akan saya kelompokkan sendiri, yang sedang membacanya dan yang kurang dalam membaca. Nanti ada kelompoknya sendiri. Nah, setelah itu nanti akan ada di penutup. Setelah kelompok nanti akan di penutup itu nanti saya juga mengajak siswa untuk melakukan presentasi, dan kemudian juga siswanya juga akan saya ajak untuk melakukan evaluasi bersama-sama dan menarik kesimpulan tentang materi apa sih yang kita dapat hari ini. Bagus sekali ya langkah pembelajarannya. Jadi di awal pendahuluan sudah ada identitas diri untuk mengetahui bahwa perasaan sebelum pembelajaran itu bagaimana, senang, bahagia atau ada yang sedih ya. Oke. Kemudian langkah di itu juga sudah ada ice breaking apa gitu ya, sudah bagus. Terus kemudian ada juga yang berkelompok, termasuk kemampuan berrelasi sudah ada. Terus kemudian yang untuk diferensiasinya juga sudah muncul di situ yang dijelaskan Bu Siva tadi ya, mengelompokkan sesuai dengan kemampuan membaca siswa. Oke, bagus sekali Bu Siva. Kira-kira kemungkinan masalah yang akan timbul saat pembelajaran seperti apa? Oke, benar. Karena tadi itu kan saya ngajar di kelas 2 ya. Mungkin kira-kira masalah yang muncul itu biasanya anak-anak itu kurang fokus gitu loh untuk mendengarkan saya itu biasanya itu. Nah, selanjutnya juga mungkin nantinya juga akan ada beberapa siswa yang juga akan merasa kebingungan tentang materi ini sebelum disampaikan itu tadi. Mungkin terus yang terakhir mungkin siswa juga akan merasa malu tuh Bu Rina ya. Tadi kan saya di inti pembelajaran saya juga menyampaikan bahwasanya nanti akan ada presentasi. Nah, biasanya itu anak-anak itu beberapa anak ada yang malu ketika diminta untuk kurang pede gitu ya.
ya permasalahannya. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi apa yang akan dibuat Bu Siva nanti? Biasanya ketika untuk anak-anak yang nggak fokus itu saya ajak untuk ice breaking terlebih dahulu untuk melakukan kayak tepuk fokus atau tepuk diam. Nah itu untuk melatih anak-anak supaya anak-anak mau mendengarkan saya, itu satu. Yang kedua itu yang tadi Brina di dalam inti pembelajaran, saya mengajak anak-anak untuk berkelompok. Untuk berkelompok itu tadi nanti, nah berkelompoknya sesuai yang tadi itu. Nah itu mungkin cara saya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekali ya. Setelah kita ngobrol bersama tentang permasalahan yang muncul, juga strategi yang Bu Siva sudah siapkan untuk anak-anak agar bisa fokus dalam pembelajaran, kira-kira selanjutnya tanggung jawab apa nih yang akan dilakukan Bu Siva setelah ini? Ya semoga setelah supervisi ini ya Brina, saya menjadi guru yang lebih baik lagi, kemudian bisa jadi guru yang lebih kreatif dan juga lebih mau berproses untuk berpotensi supaya kita bisa saling belajar. Nanti kan ketika supervisi nanti Brina pasti memberikan ke saya revisi-revisi ataupun masukan, yaitu nanti akan saya jadikan sebuah pembelajaran supaya saya bisa menjadi guru yang lebih baik. Oke, tetap semangat Bu Siva ya. Ya Brina, terima kasih Brina. Oke, bagus sekali Bu Siva. Untuk juga lebih kreativitas ya, untuk menciptakan strategi untuk anak didik kita. Saling bertukar pikiran ya, saling belajar bersama. Oke Bu Siva, terima kasih waktunya. Oke, sampai di sini kegiatan hari ini di Pra Coaching. Hari ini saya dengan Bu Siva. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siva. Oke, gimana kabarnya hari ini? Iya sama. Hari ini kita buat nyantai saja Bu ya, biar gak saya juga. Kita sudah melakukan supervisi akademik. Sebelumnya kemarin juga sudah observasi. Biasanya setelah ini supervisi akademik kegiatan observasi gitu. Kalau saya perhatikan kemarin dari RPP yang bisa buat sesuai sudah dilakukan bersifat semua ya. Saya lihat dari kegiatan anak-anak yang awal itu di ice breaking,
itu kayaknya menikmati saat nyanyi-nyanyi dengan Bu Siva itu. Itu lagu baru buat mereka itu sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi pertama kali itu saya ngajarkan tulis di papan tulis. Saya itu anak-anak saya tanya, ini nanti nadanya bakal berkunjung ada kunci orang berkunjung nggak tahu, nggak tahu gimana berkunjung. Jadi di saat itu kan saya nanya ini PowerPoint, di PowerPoint itu saya tanyakan terlebih dahulu gimana sih lagu berkunjung. Jadi mereka masuk ke dalam liriknya itu seperti itu. Tidak perlu proses briefing setelah skripnya. Iya kak, apa itu namanya lirik-liriknya itu kayaknya apa namanya maksudnya dibuat sesuai dengan materi hari itu. Iya, dari kemarin kan materinya buka kita set gitu untuk memasukkan itu lirik yang sesuai dengan nada tersebut biar anak-anak itu mudah gitu untuk memahami materi yang ini. Dan saya kira itu gimana? Saya itu kalau saya mati ya gimana? Itu mereka itu suka bacaan. Jadi setiap ada lagu mereka itu suka semangat gitu. Menjadi bagian hidup saya buat materi belajar lagi untuk gimana sih caranya ya setiap belajar itu anak besar punya aktivitas. Oh bagus sekali, berarti Bu Siva ini ada apa namanya bakat menciptakan sebuah lirik lagu ini. Iya, oke. Iya di situ anak-anak waktu awal pendahuluan itu sudah mulai semangat dengan lagu-lagu itu ya, apalagi saat proses pembelajaran yang dimana kemarin sesuai RTP ada mengelompokkan juga ya, ada yang kelompok apa saja kemarin ya, membaca itu ya. Iya. Kemarin itu gimana pada saat saya memberikan kelompok dan juga saya itu kan sebenarnya kalau ngasih nama kelompok itu berubah-ubah gitu. Jadi saya itu menyesuaikan apa materi dari kayak misalkan kemarin itu kan materinya. Oh iya bagus jadi Bu. Nama kelompok itu saya rubah dulu. Jadi nama kelompoknya ganti ya. Jadi kayak kemarin kan butuh kita kan macam-macam banyak. Iya. Nanti kelompokmu kelompok nama orang. Kalau ini nanti kelompok nama bulan atau ini nama hari itu kan termasuk sebagai ya ini macam-macamnya bulan itu kita Iya. Ini juga masuk ke dalam kelompok. Oh iya sudah dimulai dari saat SBD menyanyi itu, pembentukan kelompok juga sudah menerapkan apa namanya yang materinya huruf kapital itu ya, bulan berarti awalnya B berarti huruf besar seperti itu. Iya bagus Bu Siva. Kreatif. Oke. Kalau menurut Bu Siva itu sendiri dari proses itu kan anak-anak kelihatan senang itu ya, kalau dilihat dari saat berkelompok cuma ada apa namanya yang agak pendiam kemarin yang kelompok yang itu Bu Siva, yang mungkin yang membacanya masih kurang kan tadi katanya dibedakan ya, itu kelompoknya membaca sudah lancar, sedang, dan masih kurang atau perlu bimbingan membacanya. Itu kemarin kelompoknya kalau diperhatikan agak pendiam seperti itu. Kira-kira gimana ya menurut Bu Siva biar ikut semangat juga dengan yang lain gitu? Ya, jadi kemarin itu saya sempat bingung gitu. Ini kelompoknya ini saya gunakan sebagai itu masker ya, atau sebagai kayak tadi seperti tadi gitu. Kelompokkan sesuai cara membaca bacaan tadi. Nah akhirnya itu saya putuskan untuk membuat kelompok pada saat sesuai anak membacanya, tingkatan membaca anak laki. Saya gunakan itu pada saat saya berikan sebuah LAPD untuk anak-anak dan kelompok tadi di kelompok yang kurang membacanya tadi saya gunakan Iya. Fokus ke kelompok sana karena kan di kelompok yang sedang dan kelompok yang sudah lancar dan membaca itu mereka kalau saya lihat ya saya amati itu mereka sudah bisa jalan sendiri ya, proses pembelajarannya ya yang sudah lancar itu.
berdiskusi dengan kelompoknya sendiri sudah lancar. Tinggal Bu Siva mendampingi anak yang itu yang kurang dalam membaca. Jadi sekali saya mengunjungi kelompok yang lain gitu. Jadi mereka apanya belum bisa atau apa gitu. Tapi saya lebih fokus ke anak-anaknya. Bagus juga sih Bu Siva strateginya. Jadi Bu Siva bisa lebih mendampingi anak-anak yang kurang seperti itu ya, yang sudah lancar. Selain mereka sudah bisa berjalan sendiri, berdiskusi sendiri, menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD tersebut, juga Bu Siva mendampinginya, selain juga mendampingi yang kurang membacanya tadi. Sudah bagus. Jadi semua kemampuan yang ada di dalam kelas semua sudah teratasi atau sudah dibimbing dengan baik. Jadi semuanya anak-anak meskipun ada yang kurang juga lebih percaya diri karena sudah ada bimbingan terlebih dari Bu Siva. Strategi yang bagus sih menurut saya juga yang saat itu yang presentasi itu juga ya. Nah itu juga menjadi salah satu juga yang presentasi. Itu anak-anak kalau disuruh maju itu ada beberapa maju kamu bisa maju gitu kan, kita pengen seperti itu. Jadi juga yang memberani itu menjadi berapa banyak kan belum lagi. Nah itu biasanya itu saya berikan semangatnya nggak apa-apa maju, nggak apa-apa kita coba dari ke depan gimana caranya belajar ngomong di depan, komunikasi sama orang lain gimana sih kita itu kayak saya penyemangat ya, motivasi tetap lebih percaya diri. itu mereka masih proses Betul sekali. Memang percaya diri itu harus setiap hari harus dibiasakan, maksudnya pembiasaan untuk tampil ke depan agar mereka kalau terbiasa mulai dari kelas kecil ya, di kelas 2, kelas 1, nanti di kelas 3 dan selanjutnya akan terbiasa. Betul sekali. Memang percaya diri itu penting karena di situ nanti mereka itu dari percaya diri itu mereka akan lebih bisa memutuskan aku mau belajar ini sendiri sesuai dan melakukan tanggung jawabnya sendiri. Seperti itu ya. Itu bisa diterapkan di setiap itu mungkin ya Bu, untuk melatih anak-anak lebih percaya diri di pembelajaran, entah itu matematika atau bahasa Indonesia atau dalam kesempatan apapun lah, memang perlu dibiasakan untuk maju ke depan. Betul ya Bu. Dari kendala itu yang malu-malu itu saja ya Bu. Kalau mungkin saya lihat biasanya kami kalau saya lihat itu enggak sering dengerin karena biasanya kan saya nyanyi latihan sendirinya itu saya juga Iya itu menarik. Besok kita tolong masih bisa dia diciptakan lagu. Iya itu ngajak sendirinya untuk mendiamkan mereka dan mereka itu sudah paham gitu. Ketika kita kan misalkan sebetulnya kalau di kelas saya ketika saya bilang masih satu dan dua yang ini itu juga membuat mereka itu Fokus gitu ya. fokus dan paham ketika siswa bilang ini aku harus ini, ketika siswa sampai seperti ini aku harus diam atau harus fokus atau harus konsentrasi Itu juga merupakan strategi agar anak-anak kembali fokus dalam pembelajaran. Betul sekali. Terus saya tertarik sama ini. Berarti setiap pembelajaran materi baru, Bu Siva membuat atau menciptakan lirik sesuai dengan materi tersebut.
nggak juga sebenarnya. Jadi hanya ada beberapa, itu ada juga yang apa itu saya lihat di YouTube, ada yang memang saya ciptakan sendiri. Dan kayak kemarin itu saya juga pernah, selain latihan kemarin itu saya melihat anak-anak di kelas itu suka latihan pin itu apa yang ayam sesaki. oh iya Iya, itu saya kemarin juga bisa buat gimana sih masukkan lirik itu dan lagu itu biar oh sesuai nadanya oh iya juga lah tadi hari ini kita belajar lagu sama loh lagunya aku bisa liriknya apa liriknya juga membuat motivasi anak-anak minat anak itu belajar itu saya lihat dari situ iya bagus Bu. Apa namanya merasa anak-anak untuk termotivasi terlebih dahulu, membuat nyaman dan membuat senang terlebih dahulu sebelum mereka melakukan proses pembelajaran. Ya. Jadi perasaan mereka dibuat senang dulu saat awal maupun apa namanya dalam kegiatan inti proses pembelajaran dari strategi yang ada di RPP yang dibuat Bu Siva itu strategi yang sudah diterapkan itu juga sudah bagus sesuai dengan kemampuan anak-anak sehingga dapat mewadahi semua minat atau kemampuan mereka. Iya, bagus sekali. Terus kemudian ini sudah apa dari menciptakan lirik lagu itu bisa diambil terus itu Bu. biasa ya Iya. Lebih diasah lagi. Jadi nanti dibuat apa namanya catatan tersendiri. Oh materi ini lirik lagunya ini besok lagi ini. Jadi tumpukan menjadi sebuah itu bisa diterbitkan. Oh ini hasil lirik ciptaan Bu Siva seperti itu. ya bisa jadi Iya semangat. Oke. Dari obrolan tadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Termotivasi juga untuk belajar membuat lirik lagu. jadi ada belajar juga dari Bina masuk di pada saya kemarin itu juga membahasanya itu saya harus belajar sudah Iya, terutama yang itu ya Bu, strategi pembelajaran ya sudah bagus yang ada di RPP itu. Mungkin nanti dari apa materi berikutnya dengan lirik lagu yang baru untuk apa membuat semangat anak-anak itu juga strategi yang memang harus diasah terus. Ya, betul sekali. Kemudian kira-kira setelah ini tanggung jawab apa ini yang bisa dilakukan Bu Siva selain sudah apa menciptakan suasana yang menyenangkan, strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak-anak. terus meyakinkan diri saya terus belajar saat pembelajaran pada pembelajaran dan lain-lain itu supaya anak-anak itu nggak hanya belajar makanya fokus belajar itu hanya dengan saja tapi juga dengan cara berbelajar yang lain seperti itu. Oh iya, betul sekali. Iya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat menciptakan lirik lagunya. Iya. Terima kasih Bu Siva untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang penting kita itu sebagai teman ya, sejajar ya, sehingga fungsi kita terjadi saling menguatkan. Ya kita saling menguatkan, tidak